Kita akan membahas film yang berhubungan dengan Perang Dunia Pertama. Film yang diadopsi dari sebuah kisah nyata yang berdasarkan kesaksian dan histori yang ada, yang diangkat ke film yang masuk nominasi Festival Film de Cannes yang berjudul Father and Soldiers. Film yang berkisah tentang seorang kepala keluarga yang anaknya ditangkap oleh tentara Prancis dan dipaksa masuk menjadi tentara yang akan membantu perjuangan negara Prancis merebut Bukit Mosang. Sang ayah yang gak tega akhirnya dengan sukarela juga masuk tentara perjuangan Prancis untuk melindungi anaknya. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita ceritakan, jangan lupa subscribe dulu ya, biar enak nontonnya. Berkisah dari negara Senegal di tahun 1917 yang merupakan jajahan Prancis saat itu. Lebih tepatnya di desa Fouta-Toro, desa yang tenang didiamin keluarga dari suku Senegal. Kita fokuskan pada salah satu keluarga yang ada di desa ini bernama Bakari, yang merupakan seorang peternak sapi yang setiap hari ia hanya menggembala sapi yang ditemani oleh anaknya bernama Tierno. Bakari adalah keluarga yang berlatar belakang seorang muslim yang taat, rukun dengan tetangganya, mengingat ini di tahun 1917 di mana masa Perang Dunia Pertama masih berkecamuk. Saat itu banyaklah desas-desus bahwa laki-laki yang tinggal di desa akan ditangkap dan dipaksa masuk tentara Prancis yang notabene sebenarnya membantu Prancis melawan Jerman. Jadi agar anak-anak mereka tidak diculik oleh tentara Prancis, solusinya adalah mereka menyembunyikan anak mereka agar bisa selamat dari tentara Prancis yang sedang berpatroli. Tibalah isu itu menghampiri desa mereka. Para tentara Prancis yang berpatroli masuk ke desa mereka. Saat mereka berjalan menuju persembunyian, berlari untuk menghindari tentara Prancis, dan ternyata tentara sudah mengejar mereka dari belakang, membawa senjata sambil berkuda, dan desa pun porak-poranda. Tierno dan anak-anak lainnya ditangkap dan dibawa ke kamp pelatihan tentara Prancis. Anak-anak Senegal sebenarnya yang usia 17 tahun inilah yang akan dibina dan dilatih menjadi pion terdepan melawan tentara Jerman yang saat itu sangat kuat. Mereka akan dilatih terlebih dahulu di kamp wilayah Senegal. Setelah itu baru mereka akan dikirim ke Prancis untuk membantu tentara lainnya di posisi terdepan. Bakari, sang ayah yang tidak tega melihat anaknya masuk ke kamp pelatihan perang yang dia tahu sebenarnya nanti anaknya juga akan mati di medan perang. Akhirnya Bakari juga mendaftar masuk ke kamp pelatihan Prancis dengan tujuan melindungi anaknya dan mencoba melarikan diri juga dari kamp pelatihan. Tibalah di malam hari, Bakari merencanakan pelarian dengan anak-anak lainnya. Misi pelarian ketahuan oleh para penjaga. 2 anak berhasil lolos, sementara Tierno dan Bakari ditangkap dan dimasukkan ke dalam kurungan bawah tanah. Dan akhirnya Bakari dan Tierno tidak bisa lolos lagi dari kamp pelatihan. Selesai pelatihan di Senegal, Tierno dan Bakari akhirnya dikirim juga ke Prancis dan sudah sah menjadi tentara Prancis, ikut dengan peleton-peleton dan regu-regu tentara yang sudah siap berperang melawan Jerman. Setelah mereka sampai di tujuan pos camp para tentara Prancis, Bakari masih mencoba melindungi anaknya dengan mencari tahu apakah ada orang yang satu suku dengannya yang bisa membantunya untuk menyelamatkan Tierno agar tidak dimasukkan di gardu terdepan. Bakari menemukan salah satu tentara yang bertugas hanya di bagian dapur bernama Muhammad.
Jadi ke Muhammad lah ia meminta tolong untuk menyelamatkan Tierno. Dia minta tolong ke Muhammad agar Tierno ditempatkan juga di bagian dapur saja. Muhammad meminta uang agar Tierno ditempatkan di bagian dapur. Karena Bakari tidak cukup uang untuk menyogok Muhammad agar ditempatkan di bagian dapur, akhirnya dia gagal dan dia pergi. Sebenarnya Bakari masih berambisi untuk kabur dari kamp perang agar bisa menyelamatkan Tierno dari perang yang berkecamuk. Namanya seorang ayah yang ingin selalu melakukan usaha dan cara untuk berhasil dan bisa berhasil lolos dari perang ini. Sementara saat Tierno ditinggal oleh Bakari yang mencari Muhammad, tiba-tiba Tierno dihajar orang dari suku lain dan duitnya diambil dan dia ditemukan oleh Kopral Salim. Akhirnya Tierno dibawalah ke bagian kesehatan dan di sanalah Tierno bertemu dengan Krembeu yang menjadi kenal kepada Tierno dan ingat kepadanya. Serangan Jerman membuat para tentara harus siap dan menuju perang. Pertanda perang akan dimulai. Mereka ditugaskan untuk merebut sebuah bukit perbatasan yang dikuasai oleh Jerman. Jadi saat jenderal berorasi memberikan ceramah pertama sebelum perang dimulai, orang Afrika diinformasikan jika berhasil merebut bukit ini dan mengusir Jerman, maka mereka akan menjadi warga negara Prancis dan bisa menetap selamanya di Prancis. Perang pertama Tierno dan Bakari dimulai. Dalam pertempuran dan gempuran bom Jerman, Bakari masih sibuk mencari anaknya yang maju ke depan, dan akhirnya tentara Prancis dipukul mundur dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Selain prajurit, banyak sersan kopral yang mati dalam perang tersebut. Akhirnya mereka kembali ke kamp pusat untuk istirahat dan memikirkan strategi lagi. Tiba-tiba Tierno dipanggil oleh Letnan Krembeu. Sementara ayah Bakari masih mencoba membujuk Muhammad agar bisa menempatkan Tierno di bagian dapur. Tapi di sisi lain, Letnan Krembeu melihat Tierno ini adalah tentara yang gigih. Akhirnya Tierno ditawarkan menjadi kopral. Tierno menjadi kopral, memiliki prajurit, termasuk ayahnya sendiri yang menjadi bawahannya. Mereka dilatih oleh Tierno untuk perang berikutnya. Sejak diangkat menjadi kopral, Tierno berubah menjadi arogan dan sok pemimpin. Ayahnya Bakari pun ia bentak dan mulai melawan kepada ayahnya. Sebenarnya Tierno juga menjadi serba salah karena ia dari atas ditekan oleh Letnan Krembeu untuk menjadi seorang kopral yang tegas. Dan di sisi lain, ia juga kasihan melihat ayahnya sebagai bawahannya yang ia bentak. Bakari akhirnya bertemu dengan seorang tentara yang bernama Biram. Tujuan mereka sama, yaitu melarikan diri dari kamp perang. Biram menawarkan ke Bakari untuk kerjasama agar bisa melarikan diri dari kamp dan bebas dan bisa pulang ke kampung mereka ke Afrika. Hanya Biramlah yang mengetahui seluk-beluk tempat kamp ini yang nanti bisa membantu Bakari kabur dari kamp. Semenjak berteman dengan Letnan Krembeu, Tierno mulai banyak berubah dan naluri ingin berperangnya menggebu-gebu. Doktrin dan semangat yang diberikan Letnan membuat Tierno betah di kamp perang dan tidak mau kabur dari kamp. Perang dimulai. Saat ini perang yang dipimpin oleh Tierno dan Kopral Sarim di gardu terdepan.
Sayangnya, Kopral Salim terbunuh dari serangan Jerman. Sementara Bakari masih sibuk dengan Biram, merencanakan mengumpulkan uang dan memasang strategi untuk bisa kabur. Esoknya, setelah mereka kembali lagi ke kamp pusat, Biram dan Bakari mencoba mencari uang tambahan untuk biaya pelarian. Mencari ke kamar-kamar para prajurit yang akhirnya mereka ketahuan. Tetapi mereka masih berhasil membunuh prajurit tersebut yang tinggal di kamar itu dan mengambil uangnya. Biram dan Bakari langsung kabur dan uang mereka juga sudah terkumpul dan mereka bisa menyusun strategi untuk kabur selanjutnya. Rencana yang dilakukan Biram dan Bakari adalah kabur saat para petinggi sedang melakukan rapat perencanaan perang berikutnya. Rencana dimulai saat Letnan Krembeu dengan bawahannya mengadakan rapat menyusun strategi perang. Biram dan Bakari ternyata membayar seorang yang biasa membawa mayat-mayat prajurit yang nanti akan dikubur di luar area camp. Mereka menyelinap masuk ke dalam seperti mayat, tetapi Bakari juga tidak lupa dengan membawa anaknya Tierno. Bakari mengajak Tierno juga untuk rencana pelarian ini, karena sebenarnya tujuannya adalah membawa Tierno untuk bebas dari camp. Karena Tierno sudah merasa hebat menjadi sebagai kopral, dan dia sebenarnya pura-pura ikut saja dengan ayahnya. Dan ternyata ia tidak ikut di tumpukan mayat-mayat tersebut yang melewati pos penjagaan. Biram dan Bakari berhasil kabur keluar dari kamp perang, sementara Tierno masih di dalam. Dan Bakari kaget karena dia melihat anaknya tidak ada di tumpukan mayat. Dan Bakari balik lagi ke camp sejak mengetahui anaknya tidak ikut dalam tumpukan mayat tersebut. Sebagai naluri ayah yang melindungi anaknya, akhirnya ia kembali lagi dan ikut berperang. Malam telah tiba, saatnya perang dimulai. Strategi dan planning yang sudah disiapkan oleh Letnan Krembeu dan tinggal menjalankannya saja. Tierno memimpin yang paling terdepan dan perang pun dimulai. Akhirnya Tierno dan Letnan Krembeu tertangkap, disekap. Tierno tertembak di bahu kanan. Beruntung Bakari datang dan berhasil masuk ke camp Jerman dan menyelamatkan mereka berdua. Malah Letnan memaksa mereka berdua untuk maju melawan para tentara Jerman. Tetapi Bakari tidak mau dan malah mundur. Letnan Krembeu akhirnya maju sendiri melawan tentara Jerman. Bakari membawa Tierno yang terluka menuju kamp Prancis. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Bakari tertembak di dadanya. Tierno berhasil kabur setelah tentara Prancis berhasil maju dengan mudah dan akhirnya Bakari mati di medan perang. Ibu. Bukit Morsang berhasil dikuasai Prancis. Letnan Krembeu juga mati dan diberi gelar Anumerta, dan sementara Tierno mendapatkan bintang jasa, sementara Biram tertangkap dari pelarian dan digantung ibaratkan bunuh diri di pohon. Perang rehat sejenak dan Tierno pulang ke kampungnya di Senegal bertemu dengan ibu dan adiknya. Cerita film yang kena ke hati tentang perjuangan seorang ayah yang sampai mati di medan perang hanya untuk melindungi anaknya yang masih 17 tahun, yang tergolong masih anak remaja, yang dipaksa Prancis
untuk berperang di garis terdepan. Dan film habis. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan komen. Oh iya, subscribe juga ya. Dadah.